13 orang terdampar di laut selama 3 hari 3 malam setelah kapal karam. Salah satu dari mereka tiba-tiba tersesat di malam hari. Saat mereka putus asa, tiba-tiba sebuah pulau muncul di depannya. Ini memberi mereka harapan. Mereka bergegas ke pantai dengan kekuatan terakhir mereka. Tapi saat semua orang bersukacita selamat dari malapetaka, tiba-tiba terdengar suara raungan aneh di pulau itu. Saat mereka ketakutan dan kewalahan, Ryu yang tadi terpisah dengan mereka muncul. Ternyata dia cukup beruntung dan menemukan pulau itu duluan. Suara tadi juga dibuat olehnya. Setelah beristirahat sebentar, mereka putuskan untuk jelajahi pulau itu. Untungnya mereka menemukan banyak air tawar, dan menemukan banyak ikan di dalam air. Setelah seminggu pelarian sempit di laut, akhirnya mereka bisa makan kenyang. Dengan begini mereka habiskan malam pertama mereka di pulau itu. Tapi besoknya ada hujan badai. Matt sarankan agar semuanya pergi ke hutan untuk melihat. Mereka tak yakin kapan hujan akan berhenti. Mereka tak bisa terus berdiri kehujanan di situ. Mungkin mereka bisa temukan tempat berlindung seperti pondok kayu di hutan. Mendengar itu, semuanya setuju. Mereka mulai jelajahi kedalaman hutan. Tak lama itu mereka menemukan gubuk jerami. Rumah itu penuh sarang laba-laba dan debu. Sangat jelas tempat ini sudah lama tak ditinggali. Mary menemukan banyak makanan kaleng di lemari. Saat mereka bersiap makan kenyang, mereka malah dibujuk oleh Matt. Karena mereka tak tahu berapa lama mereka akan terjebak di sini. Jadi, mereka harus menghemat makanan sebanyak mungkin. Tapi semua orang menolak saran Matt. Karena menurut mereka yang terpenting adalah isi perut dulu. Matt tidak ada pilihan selain keluar dan merajuk. Saat ini, ada yang menemukan pakaian bersih di rumah. 12 setelan dalam satu ukuran sangat cocok untuk semua orang. Hanya Matt yang tak ada. Mereka semua mengira ini hanya kebetulan. Keesokan harinya, Jim yang autis mengambil catatan yang dia temukan dan memeriksanya. Dan sepertinya dia menemukan sesuatu. Lalu dia berlari ke puncak gunung sendirian. Saat pengasuhnya, Kelly menyadarinya, dia sudah tak ada. Jadi semua orang mulai mencarinya. Ketika mereka mencapai puncak bukit, mereka menemukan 2 kuburan. Melihat itu, Kelly panik. Dia bahkan lebih putus asa untuk menemukan Jim. Lalu Matt sarankan agar mereka mencari dengan terpencar. Tak lama itu mereka menemukan jejak kaki Jim. Dengan cepat mereka menemukan Jim dengan jejak kakinya. Tapi Jim koma saat ini. Nick segera lari ke depan untuk periksa situasi. Lalu dia melihat dahi Jim berdarah. Saat ini Jim tiba-tiba terbangun. Dia tampak ketakutan dan bertindak ketakutan. Kelly bergegas maju untuk menghiburnya dan dia pun tenang. Lalu semua orang kembali ke gubuk. Nick beritahu Matt bahwa dia curiga Jim diserang. Tapi karena Jim autis, jadi mereka tak bisa menemukan jawaban darinya. Waktu makan siang Matt mengusulkan. Saat ini mereka memiliki 2 opsi. Pertama ialah cari cara untuk keluar dari sini. Kedua ialah berusaha keras untuk bertahan di sini. Dia menyarankan agar setiap orang berpisah. Ryu akan pimpin beberapa orang siapkan peralatan untuk hadapi bahaya. Dan dia akan bawa beberapa orang untuk belajar bertahan hidup di sini. Idenya telah disetujui oleh semua orang. Semua orang mulai bekerja sama. Laki-laki memperbaiki gubuk dan buat perahu. Dan yang wanita bertugas bersih-bersih. Semua berjalan dengan tertib. Jim bahkan menemukan domba betina. Semuanya seperti kembali ke era laki-laki bertani dan wanita menenun. Ryu dan timnya nyalakan api unggun di pantai pada malam hari. Dan meminum minuman beralkohol yang ditemukan di gubuk. Tampaknya mereka lupa bahwa mereka terjebak di pulau itu. Besoknya, Matt membawa para wanita untuk antarkan Ryu dan timnya makanan. Tapi mereka menemukan Joko pingsan di bawah pohon mati. Bagian belakang kepalanya terluka tapi tidak meninggal. Mungkinkah dia diserang oleh orang lain? Saat ini Anna menemukan Ryu dan timnya tergeletak di pantai. Mereka bergegas maju dengan panik untuk memeriksa. Dan ternyata beberapa orang dari mereka hanya mabuk. Pada saat itu Jim tiba-tiba menatap pohon yang sudah mati. Seperti dia mengingat sesuatu. 13 orang naik perahu kecil untuk berlibur di kapal persiar. Tak disangka, kapal tersebut terbakar di tengah jalan. Kapten meninggalkan mereka dan kabur sendiri. Tak lama itu kapal pun meledak. Untungnya, semua orang selamat. Mereka mengapung di laut selama 3 hari 3 malam. Mereka menemukan sebuah pulau saat putus asa. Mereka juga menemukan gubuk di pulau itu untuk ditinggali. Jim menemukan buku catatan di gubuk itu. Dan ada beberapa foto tua di dalam. Dilihat dari cara berpakaiannya, mereka bukanlah orang di era ini. Di catatan ini juga ada peta pulau ini. Setelah Jim melihat semua gambar itu, dia jadi sering tertegun di tempat. Dan bahkan luka yang tak bisa dijelaskan. Matt curiga pulau ini pasti ada orang lain. Tapi Ryu menolak kecurigaan ini. Dia pikir pulau itu terpencil. Bagaimana mungkin ada orang lain? Keduanya akhirnya berkelahi karena perbedaan pendapat. Ryu tak banyak bicara dan bersiap kembali ke gubuk. Saat orang lain juga bersiap pulang. Tapi mereka tiba-tiba mendengar suara teriakan Ryu. Jadi mereka bergegas untuk memeriksa. Ternyata Ryu terkejut karena seekor domba.
Ryu kaget dan mengancam akan membunuh domba-domba itu. Petani minta dia untuk tak berpikiran seperti itu lagi. Jika tidak, dia pasti akan hancurkan rahang Ryu. Ryu langsung tak senang dengan hal ini. Keduanya seketika saling bertengkar. Melihat itu, mereka melerai keduanya. Tetapi mengapa peternak itu begitu marah karena seekor domba? Ternyata sebelumnya ada wabah flu burung di sekitar rumahnya. Petugas pencegahan epidemi membakar semua ayam yang dipeliharanya. Ingatan yang mengerikan itu masih segar. Maka dari itu dia tak tahan pada Ryu yang ingin serang hewan. Saat ini, Joko bertanya kepada semua orang yang mengambil birnya. Mengapa dia hanya tidur dan birnya sudah hilang? Semuanya menjawab tak melihat birnya. Saat ini, Anna melihat sebotol bir di rerumputan. Mendengar itu, Joko segera lari ke sana untuk mengambilnya, dan mengklaim itu birnya. Saat dia hendak meneguknya, Matt merebutnya. Matt merasa bir ini tak mungkin kembali sendiri. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Jadi dia langsung menuang habis bir itu. Lalu dia melemparkan botol anggur kosong ke dalam api. Melihat ini, Joko tak ada pilihan selain berbalik dan pergi. Peramal yang sedang di dekat api memandangi botol anggur dan berpikir keras. Besoknya, saat semua orang masih tidur, mereka dibangunkan dengan suara raungan domba. Mereka melihat Ryu kewalahan oleh domba-domba itu. Petani itu memeriksa dan mengatakan bahwa dombanya telah mati. Dia mengira ini pasti perbuatan Ryu. Ryu segera menjelaskan bahwa dia tak membunuhnya. Domba sudah melolong di sini selama setengah jam. Matt tiba-tiba teringat bahwa dia menuangkan anggur ke rumput kemarin. Domba pasti memakan tumpukan rumput itu dan keracunan. Mendengar itu semua orang ketakutan. Ardi tak tahan melihat dombanya terus menderita. Jadi dia melangkah maju dan membunuhnya. Lalu Ryu dan Ardi datang ke pantai untuk lanjut membuat rakit. Tak lama itu rakit sederhana berhasil diselesaikan. Untuk memverifikasi efeknya, Ryu memutuskan untuk mencobanya sendiri. Tapi belum mendayung jauh, rakit sudah terbalik. Sangat jelas percobaan ini gagal. Tapi saat Ryu dan Ardi dalam perjalanan kembali ke camp, seorang pria bertopeng misterius telah mengincar mereka. Lalu pria bertopeng itu melempar pisau ke arah mereka. Ardi ambil pisau yang jatuh ke tanah dan bersiap melawan. Ryu mengira Ardi ingin membunuhnya, jadi dia kabur. Ardi tak ada waktu menjelaskan, jadi dia hanya bisa mengejar pria bertopeng itu. 7 pria dan 6 wanita terjebak di laut selama 3 hari 3 malam. Saat putus asa, mereka menemukan sebuah pulau. Tepat saat semua orang cari cara untuk pergi, Ryu dan Ardi diserang oleh pria bertopeng. Ardi angkat pisaunya untuk mengejar tapi tidak mengejar. Saat ini Ryu sudah tiba di camp. Dia berteriak bahwa Ardi ingin membunuhnya. Lalu Ardi berlari kembali. Dia pusing saat mendengar teriakan Ryu. Dia klaim penyerang adalah orang lain. Dia sendiri juga terluka. Lalu dia juga malas menjelaskan. Jadi dia kembali ke rumah. Ryu yang panik itu menuding orang lain yang hadir. Lalu menjadi seperti gila. Lalu dia ambil kapak dan hancurkan benda-benda di sekitarnya. Petani itu tidak tahan lagi, jadi dia mengambil sebatang bambu untuk menghadapinya. Akhirnya, Ryu tak ada bisa melampiaskan, jadi dia lempar kapaknya dan pergi dengan marah. Besoknya, Ryu yang tak tahu bagaimana mendapat pengampunan. Dia berkeliling di sekitar. Tiba-tiba dia melihat Jim membawa seekor ayam liar dan berjalan melewatinya. Jadi dia memanggilnya. Berharap untuk menukar pena emasnya dengan ayam itu. Jim menyukai jam tangannya. Untuk mendapatkan pengampunan dari semua orang, Ryu hanya bisa melepas jamnya. Lalu dia berikan ayam itu ke Desi, istri petani. Dia bilang itu baru ditangkap untuk mereka. Tapi saat ini, Ardi, Matt, dan petani sedang di lokasi. Ardi diserang oleh pria bertopeng saat itu. Tiba-tiba sesosok orang melintas. Ketiganya saling kedipkan mata dan bersiap untuk kepung mereka. Petani mengejarnya dan melihat sekeliling, tapi tak menemukan apapun. Dan dia tak melihat Jim yang pergi diam-diam di belakangnya. Tapi saat ini, Ardi tiba-tiba jatuh ke tanah dengan lemah. Matt segera melepas kain kasa dari lengannya untuk memeriksa. Dan melihat semuanya sudah terinfeksi. Dia menduga bahwa itu mungkin infeksi bakteri tropis. Ardi bilang itu mungkin racun di pisaunya. Mendengar itu, wajah Matt berubah drastis dan bergegas ke camp. Saat ini, Desi sudah memasak ayam dan nasi di camp. Saat mereka bersiap menikmati makanan mereka, Matt datang. Melihat pisau tergeletak di papan, dia langsung menghentikan beberapa orang. Dia bilang pisau itu mungkin beracun. Meski mereka bingung tapi mereka tak berani makan lagi. Saat ini Lisa tiba-tiba berseru. Dia tahu tentang pulau ini. Setelah mendengar itu, semua orang berlari ke rumah. Lisa bilang pasti ada kamera tersembunyi di sini. Mereka pasti dipilih oleh beberapa reality show. Lalu disiarkan secara langsung. Matt terdiam setelah mendengar ini dan ingin menghentikannya. Saat ini petani kembali dengan menggendong Ardi. Saat ini, Ardi mengalami koma dan kehilangan napas. Semua orang saling memandang, tak tahu harus berbuat apa. Jim tiba-tiba berdiri, menekan bagian tengah wajah Ardi. Melihat tak ada reaksi dari Ardi, Jim memukul dada Ardi. Lalu Ardi pun sadar. Mereka segera membawanya ke dalam rumah.
Matt memanggil Lisa, seorang dokter anak, ke dalam rumah. Berharap dia bisa beri bantuan kepada Ardi. Tapi saat ini, dia masih berpikir bahwa itu hanya bagian dari pertunjukan. Ardi keluarkan pisau dan meminta untuk memotong bagian lukanya. Lisa menolak karena dia tidak dibius. Tak ada pilihan, Matt melakukannya sendiri. Dia keluar untuk sterilkan pisau. Lalu dia panggil Jim dan berharap Jim bisa membantunya. Matt mengambil buku untuk digigit Ardi dan dia akan bersiap bertindak. Tapi baru sayatan pertama membuat Ardi hampir pingsan. Lisa akhirnya tak tahan lagi dan mengambil alih. Jim di samping tiba-tiba mencengkeram belakang leher Ardi. Tak lama itu Ardi pun pingsan. Melihat ini, Lisa buru-buru mengambil alih dan memotong. Operasinya berjalan sangat lancar. Untuk sementara Ardi keluar dari bahaya. Jim diam-diam mencari Anna. Lalu dengan caranya sendiri, dia berikan jam tangan yang diberikan Ryu waktu itu. Dari mana kau mendapatkannya? Sangat cantik. Apa kau ingin berikan padaku? Lalu dia menyendiri. Diam-diam mengambil pisau beracun dan pergi ke hutan.